adik-adik, senang sekali hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lose coba lihat nih, apakah semuanya sudah duduk baik, duduk manis? Wah, hebat, semuanya sudah duduk manis. Dan coba Lose cium. Wanginya sampai ke sini. Adik-adik sudah pada mandi semuanya. Wah, adik-adik sudah mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Sip. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah, Lose mau ajak kita untuk berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah pada ibadah pada siang hari ini kami boleh bersama-sama bersukacita. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ibadah pada hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, yuk Lose mau ajak kita untuk semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Tuhanlah Kekuatan dan Mazmurku. Lose harap ya semuanya adik-adik berdiri dan ikut bergoyang bersama Lose ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu. Sekali lagi ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota refnya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Adik-adik, Lause mau nanya nih. Adik-adik pernah gak sih merasakan ketakutan? Nanti gimana ya kalau ulangan? Bisa gak ya? Atau ketakutan apa ya, Lause gak tahu. Tapi yang jelas setiap kita pastinya punya ketakutan, itu wajar ya.
Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada kita untuk mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita boleh belajar beriman kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Nah, burung pipit ini kita boleh melihat ya. Kalau misalkan ada yang suka hiking nih, suka lihat ya burung-burung. Nah, kita lihat burung-burung tidak bekerja, tapi Tuhan memelihara burung-burung. Atau kita bisa melihat bunga-bunga. Indah sekali ya. Padahal bunga kan tidak bekerja. Tapi Tuhan memberikan keindahan buat bunga itu. Apalagi kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan lebih daripada burung-burung dan bunga-bunga itu. Yuk adik-adik kita sama-sama nyanyikan Burung Pipit. Bersyukur ya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang yuk kita mengucap syukur melalui persembahan yang akan kita kasih buat Tuhan. Nah caranya bagaimana? Seperti biasa ya, minta tolong sama mama atau papa. Mama atau papa, saya mau kasih persembahan. Tolong persembahannya dikirim ke rekening gereja seperti yang ada tertera di layar ini ya. Kita mempersiapkan persembahan. Yuk kita pujikan nyanyian Aku Diberkati. Sama-sama kita pujikan Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kita nyanyikan lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi, siang, hari, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Adik-adik, yuk kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kembali Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan ini. Tuhan, tolong supaya persembahan ini hanya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kiranya nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, dari pagi, siang, sampai malam, Papa dan Mama selalu menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Nah, itu adalah bentuk kasih Tuhan untuk adik-adik semua, untuk Lause juga. Nah, sekarang saatnya kita belajar firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya sudah siap ya, duduk yang baik, yang tenang. Alkitab sudah ada di tangan, siap ya semuanya. Nah sebelumnya yuk kita sama-sama nyanyikan lagu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku
Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 lebih besar. Berbuah, berbuah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Deborah. Yuk kita panggil sama-sama Lause Deborah. Lause Deborah. Lause Deborah. Iya, Lause. Selamat melayani. Terima kasih. Halo adik-adik, Shalom. Sekali lagi Lause Deborah menyapa adik-adik semua yang sekarang lagi beribadah di Sekolah Minggu GKM Hosana. Wah, sekarang udah pada naik kelas ya. Wah, juga yang kakak-kakak kita yang udah kelas 6 sekarang udah jadi SMP. Wah, senangnya. Nah, adik-adik, kita sekarang masih berada di dalam kondisi yang serba online ya, meskipun sudah di kelas yang baru, tapi kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing. Karena pada saat ini juga, meskipun sudah 1 tahun lewat, di mana-mana masih ada pandemi virus corona, sehingga kita harus online. Wah, di mana-mana masih ada virus. Wah, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker dan juga kita harus sering-sering cuci tangan. Dan kita juga tidak boleh pergi-pergi kemana-mana. Kita tidak bisa berlibur, kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa pergi ke gereja. Aduh, ini kondisi yang tidak menyenangkan ya adik-adik ya. Kita juga saat ini sekolahnya pasti semua masih pada sekolah online kan ya. Kita menggunakan laptop, kita menggunakan Google Classroom, kita menggunakan Zoom, pakai internet video call segala macam yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya. Gimana cara pakainya ya adik-adik ya. Wah, kadang-kadang juga ketika kita belajar, gurunya nerangin apa ya? Aduh, kok saya nggak ngerti ya? Aduh, belum lagi mengerti pelajarannya. Kita juga harus mengerjakan tugas PR yang banyak sekali jumlahnya. Wah, adik-adik, Lause mengerti ya. Mungkin ada di antara kita yang ketika mengerjakan, kita takut. Wah, gimana ini kalau PR kita nilainya jelek? Ulangannya kita nggak bisa kerjain. Aduh, nanti gimana ya kalau papa mama marah-marah karena nilai kita jelek. Kita mengecewakan papa dan mama kita. Aduh, adik-adik pasti sangat menakutkan dan menyedihkan ya. Belum lagi mungkin itu dialami oleh adik-adik yang sudah sekolah. Kalau adik-adik yang belum sekolah bisa saja mengalami ketakutan yang lain. Takut ketika malam hari gelap, lampunya semua mati, itu takut. Ataupun ketika tidur, adik-adik mengalami mimpi buruk. Ih, menakutkan sekali adik-adik ya. Waduh. Nah, adik-adik, di dalam kondisi yang saat ini penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, Lause mau mengajak kita hari ini belajar dari Alkitab bagaimana sebagai anak Tuhan kita menghadapi ketakutan. Nah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Yuk adik-adik, kita membuka kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Nah, sebelumnya Alkitabnya sudah di tangan, adik-adik sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa bersama-sama beribadah. Kami juga bisa bersama-sama mau membaca dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, untuk mengerti firman Tuhan yang Tuhan ingin kami dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan, dari adik-adik yang masih kecil sampai kelas 6 SD semuanya bisa mengerti firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami baca hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita baca ya kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Nah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab nih adik-adik. Siapa ya dia? Ayo kita lihat dulu Alkitabnya. Ayat yang pertama, ayo kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Dan ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Adik-adik, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang tadi udah kita baca nih. Siapa ya? Samuel? Oh bukan. Tapi ini dia gambarnya. Dia adalah Daud. Siapa itu Daud? Nah, kita udah baca tadi adik-adik, Daud ini adalah anak dari Bapak Isai. Ia adalah anak yang ke-8. Jadi Bapak Isai punya 8 orang anak dan Daud ini adalah anak yang paling bungsu, yang paling kecil adik-adik. Kulitnya kemerah-merahan dan juga matanya indah dan parasnya elok, dicatat di dalam Alkitab. Nah, Daud ini sehari-hari pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Tadi siapa nama ayahnya? Bapak Isai. Nah adik-adik, karena Daud ini memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka Tuhan itu sangat senang kepada Daud. Dan kemudian Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Karena nantinya Daud akan menjadi raja atas bangsa Israel yang kedua. Nah, bangsa Israel sudah punya raja. Yang pertama yaitu namanya Raja Saul. Nah, di dalam masa-masa ini, Raja Saul dan tentara Israel, mereka semua sedang menghadapi perang melawan satu bangsa yang namanya bangsa Filistin. Yuk, dengan Alkitab yang masih terbuka, kita mau melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Kita melanjutkan di pasal selanjutnya ya adik-adik, yaitu pasal yang ke-17, masih dari kitab 1 Samuel. Kitab 1 Samuel 17 ayat 4 dan ayat 10. Kita baca sama-sama ya. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat yang ke-10. Pula kata orang Filistin itu, si Goliat itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang melawan seorang." Adik-adik, Goliat, tentara dari Filistin itu dicatat bahwa dia adalah orang yang tinggi dan besar adik-adik. Wah, adik-adik pernah nggak melihat seseorang yang begitu tinggi dan badannya besar? Mungkin itu adalah papa kita, atau kakak, atau mungkin orang lain kita pernah ketemu di mall, atlet yang badannya tinggi besar. Wah, mungkin mereka tinggi ya, akan tetapi Goliat ini jauh lebih tinggi dari mereka. Kenapa adik-adik? Dikatakan bahwa Goliat ini tingginya hampir mencapai atap rumah kita. Wah, adik-adik bayangin gak ya kalau adik-adik ketemu sama orang yang setinggi itu? Wah, pasti kita kecil banget ya adik-adik ya.
Nah, belum lagi ketika itu berperang, Goliat itu mengenakan baju perang yang lengkap. Mulai dari ketopong atau topi, lalu baju perang, kemudian penutup kaki, dan juga ia membawa lembing tembaga dan tombak yang tajam. Wah, dia udah tinggi, besar, pakaiannya baju perang yang lengkap. Luar biasa menakutkan sekali pasti adik-adik waktu itu. Dan kemudian Goliat ini berbicara kepada tentara Israel mengatakan begini, bahwa dia menantang orang Israel untuk berperang melawan dia. Tapi berperangnya cuma boleh 1 lawan 1. Karena Goliat ini tinggi, tapi orang-orang Israel semuanya nggak ada yang setinggi Goliat. Wah, maka itu Raja Saul dan juga para tentara Israel, mereka semua ketakutan. Adik-adik, gimana ini? Aduh, pasti kita kalah, nggak mungkin ini kita bisa menang melawan Goliat. Mau 1 lawan 1, Goliatnya yang lain tentara Filistin gak ada yang perang juga nggak mungkin menang. Waduh. Kemudian bukan cuma itu adik-adik, Goliat ini juga menghina bangsa Israel dan juga Allahnya bangsa Israel di depan banyak orang. Lalu kemudian ketika mendengar hal itu, Daud yang ada di situ, dia marah, dia nggak terima karena Goliat ini menghina Allah Israel. Wah, yuk kita melanjutkan pembacaan Alkitab kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, di ayat yang ke-26, Daud ini berkata kepada orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Wah adik-adik, kemudian Daud ini maju untuk mendatangi Raja Saul. Dia mau minta izin untuk melawan si Goliat ini karena Goliat ini benar-benar menyebalkan ya, karena menghina Allah Israel. Dan kemudian ketika Daud mendatangi Raja Saul, kita baca yuk di ayat yang ke-33. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Nah adik-adik, Raja Saul itu khawatir sama Daud. Kenapa? Karena Daud itu mau perang melawan Goliat, tapi melihat keadaan Daud, kayaknya tidak mungkin deh Daud ini bisa menang. Karena Daud itu kecil, sedangkan Goliat itu tinggi dan besar. Nah akan tetapi Daud ini mencoba menceritakan kepada Raja Saul bahwa Daud ini sudah pernah melawan singa dan juga melawan beruang, dan Daud bisa menang melawan mereka karena singa dan beruang ini berusaha untuk menyerang kambing dombanya. Karena dia mau melindungi kambing dombanya, dia memerangi singa dan beruang dan berhasil menang. Tentunya itu karena Tuhan yang memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan yang memampukan Daud untuk menang. Dan kemudian di masa itu juga Daud berkata di ayat yang ke-37. Kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Nah, Daud percaya Tuhan yang sudah menolongnya melawan singa dan beruang akan menolongnya melawan Goliat. Nah, akhirnya Saul pun mengatakan di ayat ke-37b. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah, akan tetapi Raja Saul ini masih merasa tidak percaya kalau misalkan Daud ini bisa menang melawan Goliat. Makanya diperintahkannya tentara Israel untuk memberikan baju perang kepada Daud. Akan tetapi baju perang itu sangat berat adik-adik sehingga Daud ini bahkan sampai tidak bisa berjalan mengenakannya. Akhirnya Daud tidak mau mengenakan baju perang itu. Dia maju berperang melawan Goliat. Nah adik-adik, kita melanjutkan pembacaan kita ya. Ketika itu kemudian Daud ini akan pergi melawan Goliat. Ketika itu di ayat yang 40 ditulis bahwa Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Lalu kemudian dia memilih
dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya di dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendatangi orang Filistin itu. Adik-adik, ketika itu Daud membawa senjata umbannya dan juga dia mengambil 5 buah batu dari sungai. Ada 1, ada 2, ada 3, dan kita berhitung sama-sama ya. Ada 5 buah batu. Nah, adik-adik, batu-batu yang diambilnya dari sungai ini dia taruh di kantungnya. Dan kemudian Daud pergi menghadapi Goliat yang tinggi dan besar itu, adik-adik. Ketika Daud sudah sampai dan berhadapan dengan Goliat, Goliat itu melihat Daud yang kecil. Apa yang dia lakukan, adik-adik? Dia tertawa dan menghina Daud. Wah, dia ketawa karena aduh ini mah gampang, anak kecil gampang untuk dikalahkan. Dan kemudian Daud menghadapi Goliat tetap dengan berani. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama baca di Alkitab kita di ayat yang ke-45 dan ayat 46a. Ini adalah perkataan Daud kepada Goliat. Dengan gagah berani dia mengatakan seperti ini. Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dengan gagah berani Daud mengatakan hal itu. Dan dia menghadapi Goliat dengan dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Wah, adik-adik, dia mengambil salah satu batu dari tangannya, lalu dia pasang di senjatanya. Wah, dia coba lemparkan. Wah, adik-adik, batu itu terlempar jauh dan batu itu sampai di mana? Cuk, sampai di kepala atau dahi Goliat, dan Goliat langsung kedebuk. Dia jatuh ke tanah dengan mukanya duluan. Wah, adik-adik, setelah itu Goliat langsung dikalahkan oleh Daud dengan senjata yang ia punya dan tentunya dengan pertolongan yang dari Tuhan. Adik-adik, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan ketapel dan batu. Lalu ia membunuhnya tanpa pedang di tangan. Adik-adik, Tuhan yang membuat Daud menang melawan Goliat. Yeay! Nah, adik-adik, kita barusan melihat bagaimana Tuhan kita itu luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan kita sudah memenangkan Daud yang kecil dari Goliat yang besar. Wah, adik-adik, mungkin pada hari ini kita tidak seperti Daud yang sedang berperang melawan bangsa-bangsa lain. Akan tetapi mungkin di dalam hidup kita banyak hal yang membuat kita takut. Seperti yang tadi sudah Deborah bilang ya, tentang nilai kita yang jelek, papa mama yang mungkin marah-marahin kita, ataupun juga papa mama yang sekarang sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada keluarga kita yang sakit, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi adik-adik, lewat firman Tuhan hari ini kita belajar satu hal. Apa itu? Yaitu bagaimana anak Tuhan Daud yang percaya kepada Tuhan menghadapi segala sesuatu yang menakutkan. Menghadapi singa, menghadapi beruang, dan menghadapi Goliat. Dia bisa dengan gagah berani melakukannya karena ada Tuhan yang menolongnya. Nah, adik-adik,
Lause Deborah juga pernah loh merasakan takut yang banget gitu adik-adik. Yaitu ketika Lause Deborah sedang mempersiapkan diri untuk kuliah di luar kota. Nah, waktu itu Lause Deborah itu tidak pernah pergi jauh dari orang tua untuk waktu yang lama. Wah, Lause Deborah merasa sangat khawatir dan sangat takut. Kenapa adik-adik? Nanti gimana ya kalau misalkan saya jauh dari orang tua, nanti Lause Deborah lagi tengah-tengah semester, Lause Deborah sakit, nggak ada papa mama yang ngurusin. Gimana nanti kalau misalkan uang Lause habis? Atau misalkan Lause nggak punya uang buat beli tiket buat pulang ke Jakarta. Wah, Lause Deborah merasa takut, gimana ini ya? Tapi ketika Lause Deborah mencoba menghadapinya, Lause Deborah berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan memberikan keberanian kepada Lause. Nah, dengan kekuatan yang dari Tuhan, Lause Deborah berangkat untuk kuliah teologi di luar kota. Dan karena pertolongan Tuhan, bahkan sampai hari ini, Lause sangat bersuka cita, Lause bisa mengabarkan firman Tuhan kepada banyak orang dan termasuk juga kepada adik-adik. Semua itu adalah karena pertolongan yang dari Tuhan adik-adik. Jadi meskipun Lause Deborah merasa takut dan khawatir, Tuhan menolong Lause. Sehingga ketika Lause belajar di luar kota, Lause bisa belajar untuk berani, Lause bisa belajar mandiri. Nah adik-adik, bukan cuma kita ataupun juga tokoh-tokoh di Alkitab yang sudah mengalami menghadapi ketakutan dan memenangkan. Akan tetapi Tuhan kita adik-adik, Tuhan Yesus, dia juga sudah menang melawan sesuatu yang lebih besar dari Goliat, yaitu melawan iblis. Sehingga ketika Tuhan Yesus menang atas kuasa maut, Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan kita. Tuhan Yesus bisa menebus kita dari hukuman-hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung. Sehingga sekarang kita bisa diselamatkan adik-adik. Nah adik-adik, jadi kita hari ini belajar untuk kita percaya kepada Tuhan dan kita memohon supaya Tuhan menolong kita untuk menghadapi masalah apapun di dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang pemberani dan memenangkan peperangan melawan apapun yang kita hadapi adik-adik. Nah adik-adik, apakah masalahmu pada hari ini? Coba adik-adik jawab. Mungkin itu ada permasalahan di dalam sekolah, di dalam keluarga, ataupun juga banyak hal lain yang membuat kita ketakutan. Adik-adik jangan takut ya, jangan khawatir, kita berserah kepada Tuhan. Yuk kita mau ngomong kayak gini nih. Ya Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau belajar untuk tidak takut dalam menghadapi tantangan apapun. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Adik-adik, yuk kita menghafalkan ayat hafalan dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b. Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5b. Sama-sama kita mengatakan ya, kita ngulang selama 2 kali supaya lebih hafal, nempel di otak ya. Oke? Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 5b. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya adik-adik, ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, yuk kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang akan menolong kita untuk menghadapi ketakutan kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sudah berbicara kepada setiap kami hari ini. Kami diingatkan untuk kami punya Tuhan yang sanggup dan berkuasa untuk menolong kami, memampukan kami menghadapi
apapun yang membuat kami takut dan khawatir. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa dengan keberanian yang daripadamu untuk menghadapi apa yang kami takutkan, apa yang kami khawatirkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu dan juga untuk ibadah kami pada hari ini yang sudah boleh kami jalankan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai di dalam ibadah sekolah minggu. Pada hari ini kita akan kembali beribadah di minggu yang akan datang. Adik-adik jangan lupa ya, kita minggu depan ibadahnya lewat Zoom. Nah, jadi adik-adik siapkan diri dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.